kali ini kita bakal nge-review salah satu motor legend dari Honda, yaitu Honda GL Series. Dan yang di sini adalah Honda GL Max 125 tahun 2005. Motor ini cukup unik haters, karena masih cukup ori. Bisa dikatakan berapa ya keoriannya? Tingkat keoriannya sekitar 95%-an. Seperti yang kita tahu, GL Series itu ada 3 tingkatan. Nah, GL itu ada 3 tingkatan, GL Spec, GL Max, dan GL Neo Tech. Nah, ada 3. Yang jelas 125 itu adalah penerus dari Honda CB, karena tangkinya hampir mirip dengan yang CB 125 atau nggak salah, pokoknya yang kotak itu. Kemudian yang 150 dan juga yang 160. Perbedaannya ada di livery dan CC serta di bagian mesin. Mesin itu ada dua warna, yang black engine sama white engine, terus yang silver biasa. Kita akan review Honda GL Max 125 ini. Bagaimana sih? Kalau teman-teman lihat pasti, apaan sih motor butut, motor kuno. Jangan salah, motor ini adalah motor mbahnya si Tiger, mbahnya si CB 150, CBR. Mbahnya itu ini. Jadi, dan jangan lupa, ini kita di gunung dan naik Honda GL Max hanya 125 dan sampai atas. Tenaganya powerful. Kelebihan Honda GL Max ini adalah ringkes mesinnya. Ringkes, kemudian nggak ribet lah. Mesinnya nggak ribet, nggak mudah rewel. Contoh aja di Gunung Bromo. Gunung Bromo itu masih banyak motor-motor GL Series yang digunakan untuk melibas tanpa di Gunung Bromo. Bahkan motor-motor baru pun nggak jarang gitu yang sampai bisa ke Gunung Bromo dan diangkut oleh motor GL Series. Langsung kita ulas apa saja keunikan dan seberapa ori sih tingkatan motor GL Max yang bakal kita review ini. Check this out. Oke, yang pertama kita bakal review adalah di bagian dashboard. Bagian dashboard, coba kalian lihat. Di sini masih analog. Jadi ada di sini speedometer, RPM, bensinnya ada di tengah sini. Nah, ini masih ori banget. Bahkan yang di bawah ini ada indikator lampu sein, netral, terus high beam. High beam itu untuk lampu jarak jauh. Kemudian di sini sein lagi. Ini masih ori banget haters. Jika kita lihat ini ngelopek garis-garis ini wajar. Tapi kalau dilihat dari tampilan speedometernya, ini klasik banget dan mudah dipahami. Di sini ada odometer. Ini apa, trip meter atau apa ya? Lupa saya ini apa. Kalau teman-teman yang tahu ini apa, coba komen di bawah. Ini kuncinya pun juga sederhana banget. Lock, on, off. Cuma gini doang. Di tampilan di bagian dashboard ini sederhana. Kita pindah ke bagian yang samping sini. Nah, coba kita lihat di bagian samping sini. Nah, ini lampunya masih, untuk lampu jarak jauhnya masih jadul banget. Ini ke atas high, low. Kemudian lampu biasanya nih, kan kalau menghidupkan menghidupkan dan mematikan lampu yang belum AHO kan biasanya di sebelah sini, di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan di Honda GL Max itu kosong plong, nggak ada apa-apa. Oh ya, jangan dikira bahwa ini ada electric shutter. Ini masih manual haters. Balik lagi di sini, ini ada lampu untuk menghidupkan lampu dekat, lampu kota, terus lampu jarak jauh. Ini untuk menghidupkannya. Terus kemudian yang ini lampu dekat, lampu jauh. Ini yang unik tuh ini haters. Kalau dilihat tuh yang sebelah sini tuh unik. Ini adalah lampu saklar untuk rating sein kanan dan sein kiri. Ini di bawah sini. Kemudian klaksonnya di sini. Coba kita lihat. Kita nyalain bentar, terus kita klakson. Masih ori banget karena suaranya sedih cempreng. Nah, kita pindah ke bagian depan. Nah, bagian depan tampilannya lampunya masih kotak. Lampunya kotak banget. Si lampu ini menegaskan bahwa ini loh, Honda GL itu seperti ini loh, kotak khas banget, kotak-kotak, lampunya kotak, lampu sein kanan kirinya kotak. Di sini kotak-kotak semua. Oh ya, yang
menariknya adalah klakson. Klaksonnya ada di bawah sini. Ada 2 klaksonnya. Tapi di sini ada sedikit modifikasi di bagian plat nomor. Biasanya plat nomornya itu ada di bawah, tapi dimodifikasi agak sedikit ke atas, jadi supaya nggak mentok di bagian spotboard. Nah, spotboardnya ada agak unik. Kita pindah ke kaki. Oke, di bagian bagian kaki-kaki cukup menarik, haters, karena masih ada lampu kucing. Dan jangan lupa, ini di sini ada tulisan air suspension. Nah, ini yang bikin cakep dan bikin unik tuh ini. Ada mata kucingnya kanan kiri. Juga terus bagian spotboard kayak ada daktilnya. Ini ada daktilnya. Belakang juga buat biar nggak nyiprat ke bagian belakang. Dan juga velgnya masih jari-jari. Dan yang penting di depannya sudah ada cakram. Nah, ini cakram ciri khas GL tuh ini. Cakramnya seperti ini. Bannya masih, ini ring 18 masih ori. Coba kita lihat bannya itu IRC 275 nih. Nah, 275 18 ring 18. Coba kita lihat ke samping. Nah, ini IRC bannya 275 ya. Untuk bagian kaki-kaki, Honda GL ini memiliki ring 18 untuk depan dan belakang, itu 18 inci. 18 inci yang depan 275, yang belakang 100 per berapa? Per 90 18. Jadi kelihatan agak jangkung banget. Shocknya masih standar. Ini shocknya masih standar. Shock standar. Kemudian, nah ini haters, yang unik di motor zaman dahulu itu di sini ada tempat untuk gantolan helm. Di sini ada gantolan buat helm. Jadi dibuka kuncinya, kemudian ditaruh sini. Armnya masih standar juga. Masih ada stiker Honda AHM-nya, Honda Genuine Parts, masih ori ya, biarpun sudah karatan, tapi ini masih ori. Masih ori banget, masih ori. Kita pindah bagian samping. Nah, bagian samping juga hampir sama. Nah, yang ciri khas banget adalah suara knalpotnya, dan bentuk knalpotnya itu panjang kayak trompet tuh. Suaranya juga khas sekali, bahwa ini menjelaskan ini dulu Honda GL. Dari jauh udah kelihatan. Yang jelas kalau teman-teman dengar suara dari Honda GL Max dan GL series itu, ciri khasnya itu dapat banget itu loh. Bahkan dari jauh udah kedengaran bahwa ini adalah Honda GL. Untuk sektor jok pada zaman dahulu sekitar 2000-an itu kelihatan banget bahwa ini kayak gini. Masih ada motifnya seperti ini. Joknya tentunya masih ori. Kemudian ke bagian belakang masih dengan lampu yang kotak-kotak. Lampu remnya kelihatan banget, gagah banget kalau dari belakang. C-nya juga masih kotak-kotak. Pokoknya keren banget, cakep. Kalau dari belakang masih cakep banget. Ini jika dari belakang, dilihat dari belakang tuh slim, lurus begitu teman-teman. Jika dilihat konturnya, pokoknya cakep deh. Tangkinya pun masih ori. Di sini masih ada tulisannya ini. Ini cuma dulunya oleh pemiliknya dulu dikasih tank pad buat agar tidak ngelopek catnya, tapi ini jadi terus dilepas. Jadi seperti ini, ada bekasnya. Tapi secara overall tuh ganteng banget. Kalau dari jauh, coba kita lihat dari jauh. Aura Hondanya itu cakep. Oh ya, ke sektor mesin. Ke sektor mesin ini masih pakai karbu. Zaman dahulu ya karbu. Mesinnya 125 cc. Bentuknya juga cakep. Mesinnya ini cukup seru teman-teman, karena mesin ini tuh nggak ribet, bahkan gampang banget untuk dimodifikasi. Bahkan kalau untuk standaran ini gampang dan mudah dibenarkan. Bagian mesinnya seperti karbunya di belakang sana ditutup bagian tepung, coba lihat. Nah, karbunya terletak di bagian sini. Ini terbuat dari plastik, jadi kalau bongkar pasang di sini karbunya pakai kehin.
Karbu pakai Keihin di situ, Keihin 2 berapa ya? 26 atau 24 kalau nggak salah. Jadi di busi di sebelah sini. Dan yang unik dari motor ini adalah masih kickstarter. Jadi untuk menghidupkan motornya itu nggak pakai electric starter, tapi pakai engkol ini. Ciri khasnya pakai engkol. Jadi ngapa-ngapain ya di engkol saja. Nah, bentuknya itu timeless banget ya, dilihat dari depan belakang mangkotak itu timeless banget. Jadi teman-teman yang masih punya Honda GL series, pertahankanlah keorisinalitasnya. Jangan, kalau mau di motor jangan ngerubah bentuk deh. Lebih baik kayak Tiger dirubah bentuk dan lain-lain. Lebih baik jangan, pertahankan ke standarnya aja udah cakep banget. Nanti dipoles-poles dikit, nanti dilihat di lampu merah itu kesenangannya nggak bisa dibeli. Dilihat orang dilirik karena kinclong pun, itu udah cakep banget. Kayak motor ini. Ya, haters, itu tadi review singkat kami soal Honda GL Max 125 ini. Gimana menurut kalian? Mungkin informasi yang kami berikan kami harap berguna untuk kalian. Dan semoga kalian yang memiliki motor-motor 2000-an ke bawah disimpan baik-baik, dijaga baik-baik, dipoles-poles saja, nggak usah dimodif-modif aneh-aneh. Karena bakal menjadi barang kesayangan, barang insaran, barang yang bakal terus harganya terus naik karena bakal menjadi collector item. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Cylinder Head. Semoga kalian suka video-video dari kami. Tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video selanjutnya dari kami. And see you di video-video selanjutnya. Bye-bye.